Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channelnya Ukas Lalawora. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas mengenai perjalanan jualan, sharing lah intinya ya, sharing, berbagi pengalaman, mulai dari ngerintis usaha dan trik-trik dalam dalam merintis usaha gitu. Gimana caranya supaya bisa bertahan lama, kemudian gimana caranya supaya bisa menggait pelanggan lebih banyak, dan pelanggan itu supaya lebih betah ke kita, loyal ke kita gitu. Saya akan berbagi seputar itu kali ini gitu. Tadi saya udah meracik minuman untuk menemani sharing-sharing kali ini. Jadi tadi saya meracik minuman ini rasa mochaccino. Ini racikan saya sendiri, dan serbuk rasa mochaccinonya kalian bisa dapetin di toko-toko yang menyediakan bahan baku serbuk rasa. Di online juga banyak, dan ini saya pakai ukuran yang cup 25 gram. Ukuran serbuk rasa yang 25 gram, dan cupnya biasa yang ukuran sedang di cup ukuran 16 oz. Jadi untuk menemani cerita-cerita sharing-sharing pengalaman kali ini, rasa mochaccino. Dan ini bahan bakunya simpel banget, dan udah saya tutorialkan di video-video yang lalu. Ini bahan bakunya simpel banget, serbuk rasa yang 25 gram, susu kental manis, kemudian ditambah susu full cream, kemudian ditambah air mineral, dan sisanya selebihnya pelengkap es dan ini kemasan. Oke, jadi sambil nanti bercerita, kita cobain dulu rasa mochaccino ala Ukas Lalawora. Oke guys, cobain. Mantap. Jadi ini enak banget rasa mochaccino. Ini termasuk rasa yang kesukaan saya, karena memang suka yang beraroma-aroma kopi lah ya. Jadi mochaccino, vanilla gitu, enak banget, cocok buat siang-siang kayak gini. Oke, jadi kita langsung aja sharing mengenai perjalanan membuka usaha, kemudian trik-trik untuk supaya usaha kita bertahan lama gitu. Karena apa? Rata-rata yang memulai usaha itu kurang dalam pertimbangan. Pertimbangannya banyak banget yang harus dipertimbangkan sebelum membuka usaha. Ketika memang usaha kita udah jelas ditentukan, pertama ya, usaha kita udah jelas ditentukan usaha apa, misalkan usaha A gitu. Nah, itu kita harus menentukan penempatan lokasinya yang harus benar-benar strategis, karena gak sedikit juga memang orang-orang yang gagal karena penetapan lokasinya itu gak tepat gitu. Jadi segmen lokasinya itu jadi asal gitu, menentukan lokasinya asal. Jangan asal kelihatan rame gitu, padahal belum tentu ketika kita masuk jualan di lokasi tersebut buktinya gak ada. Jadi penetapan lokasinya. Saya bertahan di sini mulai ngerintis, memang 3 bulan pertama itu masa-masa yang paling sulit banget untuk untuk ya bisa bertahan, juga bisa menutupi biaya lapak, menutupi biaya bahan baku, sisanya buat kebutuhan kita, yaitu susah banget. Jadi di 3 bulan pertama itu saya berjuang untuk bisa menutupi lapak dan untuk menutupi bahan baku supaya muter terus, dan selebihnya ada lebih buat jajan, buat makan, buat sisa buat kita dibawa ke rumah, yaitu bonus lah gitu. Karena memang masa-masa merintis itu memang susah gitu. Jadi di 3 bulan pertama itu yang paling susah. Yang penting kuncinya kita bisa bertahan di lapak ini, biaya lapaknya bisa kita tutupin, biaya bahan bakunya tetap kita bisa tutupin, jadi terus berputar gitu untuk usahanya. Kemudian gimana caranya sih supaya bertahan lama? Ya tentunya kita harus menggait pelanggan. Jadi pelanggan itu kunci utama supaya usaha kita tetap berjalan lama gitu. Karena apa? Kalau misalkan hanya sekali beli, terus orang baru lagi yang beli, itu susah gitu bertahan lama. Karena kuncinya untuk bertahan lama itu ditentukan sama pelanggan. Semakin banyak pelanggan
yang bertahan, beli lagi ke kita, beli lagi, bahkan tiap hari beli ke kita, itu memang sangat berpengaruh terhadap perjalanan usaha kita. Ketika pelanggannya udah kebentuk, udah bertambah banyak pelanggannya, kemudian pembeli yang baru semakin ramai, itu usaha kita bagus. Usaha kita akan berjalan lebih lama yang kita perkirakan, yang kita harapkan gitu. Karena apa? Rata-rata para pelaku usaha yang gugur di dunia usahanya yang dia geluti gitu, rata-rata itu dia gak punya pelanggan yang tetap. Pelanggannya, jadi bukan pelanggan, jadi kalau pelanggan itu dia pembelian berulang ya, pembelian berulang itu disebut pelanggan. Jadi rata-rata pemilik usaha yang gugur itu karena apa? Karena nggak punya pelanggan. Jadi yang belinya itu bergantian, baru terus gitu. Itu susah. Kemudian tantangan yang berikutnya itu ketika kalau misalkan penjualan di bidang minuman, otomatis di saat hujan itu tantangan yang paling dihindari, paling ditakuti, paling ya kita gak mau lah kalau misalkan penjualan di saat hujan itu memang waduh luar biasa anjloknya. Karena apa? Boro-boro beli minuman yang dingin-dingin gitu kan, enaknya juga beli bakso, beli teh panas atau apa segala macem lah yang hangat-hangat. Jadi itu tantangan yang besar. Gimana caranya? Harus dibarengi dengan yaitu tadi, pelanggannya harus tetap ada, pembeli yang baru tetap ada, ditambah usaha kita dalam penjualan online. Makanya saya juga daftarin di platform-platform yang online, e-commerce gitu kan, di GoFood, di ShopeeFood didaftarin. Itu sebagai bantuan gitu, bantuan dikala memang penjualan offline-nya ketika hujan itu drop. Jadi ya adalah gitu yang online-nya ada gitu. Jadi itu bisa ngebantu banget buat menutupi lubang-lubang kekurangan kita di saat offline, di saat hujan gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa, yang saya jalankan ini juga bisa kalian jalanin, mau usaha apapun itu, mau di bidang makanan, cemilan, minuman, apapun itu, yang paling penting penetapan lokasinya itu yang paling utama gitu. Jangan asal. Kemudian untuk menggait pelanggan, ketika pelanggan udah terbentuk, yakinlah gitu usaha kalian akan bertahan lah. Tapi gak tahu seberapa lama bertahannya, itu tergantung kalian sendiri yang menentukan. Di balik itu juga kita juga harus mempertimbangkan inovasi ya. Inovasi di jualan kita itu jangan monoton, jangan itu aja gitu. Harus ada varian menu yang baru, atau enggak menunya tetap tapi beri variasi topping-topping yang memang agak rame lah gitu ya, biar pelanggan itu gak bosen, ada yang baru terus gitu, ada yang unik terus gitu. Jadi seneng, pelanggan itu dibikin seneng sama jualan kita. Kemudian selain itu juga, ini juga penting, apa coba? Pelayanan. Jadi pelayanan itu, kalau misalkan saya di bidang minuman, rata-rata memang pembelinya itu para wanita gitu, dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu. Kalau para cowok-cowok itu ya jarang lah, 1-2 lah. Itu pelayanan. Gimana caranya pelayanan kita enak gitu, enak didengar, bahasanya lembut, kemudian ramah, kemudian bersahabat. Itu bikin betah para pelanggan, dan itu juga hal yang paling penting harus diperhatikan supaya pelanggan terpikat hatinya. Walaupun memang banyak pedagang-pedagang yang lain gitu, saya juga di sini banyak kompetitornya, banyak, bahkan jaraknya gak terlalu jauh, di sebelah ada. Tapi karena memang udah langganan, udah enak nih sama si AA gitu kan, ngelayaninya enak. Walaupun memang rasanya mungkin yang lain juga banyak yang lebih enak, tapi karena udah nyaman di kita, udah belinya ke kita. Jangan khawatir gitu. Itu yang saya jalankan gitu. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya ini, trik-trik dari saya ini, mudah-mudahan kalian juga bisa menjalankan gitu. Jadi bisa ditiru lah gitu. Ini hal positifnya boleh ditiru, tapi hal negatifnya mungkin kalian yang udah subscribe dari awal, menonton video-video saya dari awal, yang negatifnya buang, gak usah ditiru. Ini juga rasa mochaccino, kalau misalkan kalian usaha minuman, boleh kalian juga bikin. Tutorialnya ada di video sebelumnya. Ini mudah banget dibikinnya, juga simple gitu, gak terlalu mahal.
bahan bakunya serbuk rasanya murah, ya mungkin ini bisa dijual di harga 8.000 atau 10.000 lah kalau misalkan di lokasi yang memang agak strategis bagus gitu ya. 10.000, dan ini bahan baku paling ngabisin 4.500 atau mungkin 5.000 gitu. Jadi kita bisa meraup keuntungan 50%. Itu juga udah cukup kok gitu. Jangan kita terlalu berambisi untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih, yang gede, tapi pembeli ke kita kadang kan pembeli membanding-bandingkan harga. Di sana harganya segini, di situ harganya segitu gitu. Di sini di kita harganya misalkan 2.000 lebih mahal, jangankan 2.000 lebih mahal, 500 perak lebih mahal pun itu pelanggan bisa cabut, bisa beli di yang lain gitu. Jadi itu harus ditentukan juga gitu, harga juga harus dipertimbangkan. Oke, jadi itu poin-poin yang saya bisa share ke kalian, bisa bagi ke kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang lagi ngerintis usaha jangan pantang menyerah, semangat terus. Yang penting poin-poin yang saya sampaikan, yang saya sharingkan kali ini bisa kalian jalankan, insya Allah bisa bertahan. Insya Allah bisa bertahan, apapun usahanya. Oke, mungkin videonya dicukupkan sekian. Itu aja sih yang bisa saya sharing untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, itu yang paling penting. Dan terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen. Bagikan video ini kalau misalkan perlu buat keluarga kalian, teman kalian yang mau buka usaha, lagi merintis usaha, boleh, mungkin ini bermanfaat untuk kalian. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan bosan ketemu saya di video selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.